Shalom. Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih Gereja GSJA Talitaku Malang. Shalom Bapak dan Ibu, apa kabar? Senang sekali saya Dika dari tim KPPI Jakarta bisa menjumpai Bapak dan Ibu dalam ibadah hari Minggu pada hari ini. Bapak Ibu semangat dan bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Ari yang telah memberikan kesempatan untuk saya berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu saudara yang terkasih. Sudah lama saya tidak pergi ke Malang, udah lebih dari 2 tahun. Ya, tapi senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu melalui pelayanan online pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama masuk di dalam ibadah hari Minggu. Mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami memuji-muji Tuhan bersama. Untuk kami bersama Tuhan mendengarkan sabda firman Tuhan. Diberkatilah Tuhan ibadah kami pada hari ini. Tuhan juga mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mau datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin Bapak dan Ibu saudara yang terkasih. Sungguh senang ya kita mengucap syukur ada kesempatan untuk kita bisa berjumpa kembali, untuk kita bisa memasuki ibadah pada hari Minggu dengan kondisi negara kita tetap aman, dengan kondisi Bapak dan Ibu juga sehat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu bersuka-cita ya, sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Baik Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama buka firman Tuhan kita dari Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Saya ulang, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan bagi Bapak dan Ibu saudara yang terkasih. Mari kita baca firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih, firman Tuhan telah kita baca pada hari ini bahwa Yesus sanggup untuk menenangkan angin taufan yang begitu amat sangat besar pada waktu itu. Murid-murid Yesus yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka ada di dalam suatu kapal. Tuhan Yesus tidak jauh. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka di dalam kapal itu. Tetapi ketika dikatakan angin taufan itu mulai datang, mereka mulai panik. Mereka mulai ketakutan. Mereka merasa bahwa kapal mereka akan tenggelam. Lalu waktu itu Yesus sedang tertidur di buritan kapal itu. Dan murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli jikalau kita mati?" Pada waktu itu Yesus berkata, "Diam dan tenanglah."
diam dan tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Satu hal Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Pada waktu itu Yesus tertidur, bukan Yesus tidak tahu. Dia tahu. Amin Bapak dan Ibu. Sama seperti kondisi kita saat ini. Bukannya Yesus tidak tahu sekarang kita dalam kondisi susah. Bukannya Yesus tidak tahu mungkin Bapak dan Ibu atau saudara-saudara ada dalam kondisi yang mungkin saat ini sedang sakit atau mengalami kesusahan. Bukannya Tuhan tidak tahu. Dikatakan di firman Tuhan, Yesus ada di kapal itu bersama-sama dengan murid-murid itu. Artinya Tuhan Yesus tidak jauh. Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-murid itu. Tetapi karena permasalahan yang murid-murid itu hadapi, mereka menjadi begitu ketakutan. Seolah-olah Yesus jauh dari tempat mereka. Seolah-olah Yesus tidak peduli akan kehidupan mereka. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan ini juga sama seperti kita. Untuk kita hari ini. Kalau Tuhan berkata diam dan tenanglah, maka angin taufan itu pun segera reda dan diam. Apa yang saat ini Bapak dan Ibu saudara-saudara sedang alami? Mungkin saudara-saudara mengalami ketakutan karena kondisi pandemi. 1 bulan, 2 bulan berlalu, 1 tahun berlalu. Sekarang kita memasuki hampir 2 tahun kondisi pandemi ini. Seperti seolah-olah Tuhan tidak peduli. Seperti seolah-olah kok Tuhan diam saja ketika bangsa ini mengalami kesusahan. Bahkan bukan hanya bangsa Indonesia, hampir semua bangsa di dunia ini mengalami kesusahan yang sama. Seperti seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita. Seperti seolah-olah Tuhan jauh. Kayaknya Tuhan gak mendengar seruan kita sedang mengalami kesusahan saat ini. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan Dia juga mendengar setiap seruan doa-doa kita. Amin. Satu hal yang Tuhan mau, satu hal yang Tuhan minta daripada kita, yaitu apa Bapak dan Ibu? Percaya. Makanya firman Tuhan dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan marah terhadap orang yang tidak mau percaya kepada Dia. Tuhan menegur ketika kita menjadi ketakutan, seolah-olah Tuhan tidak ada. Sebab apa Bapak dan Ibu? Ketika kita merasa takut, maka iman menjadi kandas. Dan ketika iman menjadi kandas, maka kita tidak bisa melihat mujizat terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih, bangsa kita sudah hampir 2 tahun ada dalam kondisi pandemi. Tapi Bapak Ibu bisa lihat sekarang bangsa kita tetap aman. Amin Bapak dan Ibu. Sekalipun COVID banyak di bangsa kita, tapi kita lihat bahkan 2 minggu terakhir ini penurunan kasus COVID begitu luar biasa. Ini semua mujizat dari Tuhan Bapak dan Ibu. Amin. Ini mujizat. Mujizat dari siapa? Dari doa orang-orang percaya. Ya, Bapak dan Ibu tidak boleh takut. Saudara-saudara tidak boleh takut. Justru COVID lah yang harus takut kepada kita orang-orang percaya. Amin. Tapi bukan berarti ya Bapak dan Ibu saudara kita menjadi semena-mena keluar dengan tidak memakai masker atau tidak menjaga protokol kesehatan. Bukan. Tetapi kita tidak boleh takut dengan ancaman iblis ini. Kita tidak boleh takut dengan pekerjaan setan ini. Justru Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tampil berdiri, berdoa bagi bangsa ini, menghancurkan segala pekerjaan setan, merebut bangsa ini daripada tangan setan, sehingga apa? Kemuliaan Tuhan terbit atas bangsa kita. Amin Bapak dan Ibu. Firman Tuhan berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak dan Ibu, datanglah kepada Tuhan. Sekalipun kondisinya saat ini Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian mungkin mengalami kesusahan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kondisi jemaat daripada gereja GSC Atalitakum. Mungkin banyak di antara Bapak dan Ibu yang saat ini mengalami kesusahan karena pandemi ini. Mungkin harus ada kehilangan pekerjaan atau harus ada usaha yang tutup karena kondisi ini. Atau Bapak dan Ibu juga
pernah mengalami sakit, atau mungkin saat ini ada yang sedang kondisi sakit, ada yang sedang dalam kondisi isoman. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan takut. Amin. Jangan takut. Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kita. Amin. Sama seperti firman Tuhan tadi, Tuhan ada di kapal itu bersama dengan murid-murid. Maka saya mau katakan, Tuhan juga ada di bangsa ini, Bapak dan Ibu. Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kita. Tuhan ada di tengah-tengah gereja kita. Tuhan ada di tengah-tengah keluargamu saat ini. Bahkan Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini. Amin, Bapak dan Ibu. Cukup datang saja pada Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Jangan putus asa. Jangan takut. Tuhan ada. Tuhan peduli. Cukup datang saja kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau, Yesus. Aku butuh Tuhan menolong akan hidupku pada hari ini. Maka dengan bersegera Tuhan datang dan menolong kita. Amin, Bapak dan Ibu. Jangan takut. Jangan berputus asa. Tuhan mau menyelamatkan hidupmu. Tuhan mau menolong kau keluar daripada segala permasalahanmu. Hanya satu hal Bapak dan Ibu, firman Tuhan katakan, mari datang dan percaya kepada Tuhan. Datang dan percaya saja kepada Tuhan. Dengan bersegera Dia akan menolongmu. Amin, Bapak dan Ibu. Jikalau Bapak dan Ibu saat ini mengalami kondisi situasinya seperti murid-murid ini alami, seperti terhimpit di dalam suatu kapal, dan seperti kapal ini akan segera tenggelam oleh karena angin taufan yang begitu besar. Mungkin Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian saat ini sedang mengalami permasalahan yang begitu pelik. Mungkin tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa pergi kuliah, tidak bisa pergi kerja, bahkan kita juga tidak bisa pergi ke gereja untuk beribadah bersama-sama seperti yang kita lakukan pada waktu yang lalu. Tetapi saat ini, mari datang pada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Berserulah, Yesus, tolonglah aku. Sama seperti di cetakan firman Tuhan dikatakan, ada seorang buta yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia berseru, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Bapak dan Ibu, jangan takut dalam kondisi saat ini. Amin. Mari Bapak dan Ibu, jikalau saat ini ada di antara saudara-saudara sekalian yang sedang mengalami ketakutan, yang sedang mengalami mungkin iman yang menjadi goyah karena kondisi pandemi tidak selesai-selesai. Mungkin saat ini ada di antara jemaat yang merasakan, saya tidak tahu lagi harus bagaimana saya berjuang. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana saya bekerja untuk menafkahi keluarga saya. Saya kehilangan pekerjaan saya. Bapak dan Ibu, jangan takut. Yesus ada. Yesus ada dan Yesus mau menolongmu. Mari Bapak dan Ibu, jikalau saudara saat ini ada dalam kondisi seperti ini, kita datang berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita akan menerima mujizat daripada Tuhan. Amin. Hari ini kita akan kembali menerima mujizat daripada Tuhan. Yesus mau menolongmu. Jika saudara, Bapak dan Ibu yang mendengarkan khotbah pada saat ini mau datang kembali kepada Tuhan Yesus, mau datang kembali percaya kepada Tuhan Yesus, saya akan berdoa bagi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saudara-saudara bisa ikuti doa saya. Kita berdoa sepakat, percaya kembali kepada Tuhan Yesus. Jangan takut. Jangan takut. Karena takut itu datangnya dari iblis. Ketakutan itu datangnya dari setan yang hendak memusnahkan iman kita. Jangan takut. Mari datang lagi pada Tuhan Yesus. Saya akan berdoa bagi Bapak dan Ibu dan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu Tuhan. Ampunilah saya Tuhan atas setiap dosa, atas setiap pelanggaran yang saya lakukan. Saya mau kembali kepada Tuhan.
Saya mau percaya kepada Tuhan. Saya tidak mau menjadi takut dengan apapun yang terjadi. Basuhlah saya dengan darah Yesus. Dan saya mengundang Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mulai saat ini, sampai selama-lamanya, saya telah disebut sebagai anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak dan Ibu saudara sekalian, senang sudah berdoa, senang kembali kepada Tuhan Yesus. Amin. Saat ini Bapak dan Ibu saudara sekalian telah disebut sebagai anak-anak Allah, telah disebut sebagai anak-anak yang memegang kunci keselamatan daripada Tuhan Yesus. Jangan takut lagi, jangan berputus asa. Memang kita harus tetap menghadapi kondisi pandemi saat ini. Memang kita harus tetap menghadapi kesulitan yang sedang kita alami saat ini. Tetapi ada satu jaminan. Ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus di dalam hatiku dan di dalam hatimu. Itu adalah merupakan satu jaminan. Yaitu apa? Kita bisa keluar dari permasalahan itu. Amin Bapak dan Ibu. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Orang dunia sama-sama memiliki kesusahan. Jika saudara saat ini sedang mengalami mungkin usaha harus tutup, orang dunia juga banyak yang mengalami usaha harus tutup. Tapi bedanya apa Bapak dan Ibu kita dengan mereka? Kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang, dikatakan kita mempunyai jaminan untuk menang. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Kita punya jaminan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau saudara-saudara Bapak dan Ibu mengalami kesulitan, ya, jangan putus asa, mukanya jangan murung, tapi datang pada Tuhan dengan bersukacita, datang kepada Tuhan dengan hati yang gembira, katakan, Yesus, aku butuh Engkau, Yesus, tolonglah aku. Maka seperti janji firman Tuhan, Dia dengan bersegera pasti akan datang untuk menolongmu. Amin Bapak dan Ibu. Bersukacita ya, semua bersukacita, semua bergembira. Coba berikan dulu senyumnya kiri dan kanan. Berikan dulu senyum sukacita di keluarga ini. Amin. Puji Tuhan, walaupun saya gak bisa melihat secara langsung Bapak dan Ibu saudara sekalian, tapi saya percaya Bapak dan Ibu pasti sudah tersenyum kan? Sudah memberikan sukacitanya kepada kiri dan kananmu. Amin. Ya Bapak dan Ibu, ya sekalipun kita harus mengalami permasalahan, ya tetapi anak-anak Tuhan, ya tetaplah bersukacita, tetaplah mengucap syukur. Ya Bapak dan Ibu, kita harus bersyukur. Sebab Bapak dan Ibu saudara bisa melihat ya negara-negara di tetangga kita, negara-negara tetangga kita, banyak mereka yang mengalami kondisi lebih sulit daripada bangsa kita. Ya, bahkan mujizat Bapak dan Ibu. Sekalipun dikatakan pandemi begitu sulit, tetapi pertumbuhan ekonomi kita secara nasional kita meningkat Bapak dan Ibu. Itu artinya apa? Ada perlindungan Tuhan di bangsa kita. Amin. Sekalipun dikatakan wah banyak yang sakit, tetapi presentasinya juga sangat kecil dibandingkan 270 juta jiwa yang ada di bangsa ini. Jadi Bapak Ibu patutlah mengucap syukur. Jikalau saat ini saudara-saudaraku yang terkasih bisa menyaksikan ibadah ini secara online, Bapak dan Ibu pun juga harus mengucap syukur. Kenapa? Bapak dan Ibu menyaksikan ibadah ini mungkin tidak harus terpasang selang oksigen. Itu mengucap syukur kah Bapak Ibu? Ya, itu adalah salah satu ucapan syukur kita yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Apalagi Bapak dan Ibu, mungkin saat ini kondisi keuangan sulit, ekonomi sulit. Tetapi saya percaya Bapak dan Ibu tidak ada kan yang tidak bisa makan. Bapak dan Ibu mengucap syukurlah kepada Tuhan. Bangsa kita ini sungguh-sungguh luar biasa, disertai oleh Tuhan. Di luar sana banyak yang negara mulai goyah, pemerintah mulai goyah. Tapi kita bersyukur, kita memiliki pemerintah yang baik, yang Tuhan berkati dengan luar biasa. Kita harus mengucap syukur Bapak dan Ibu saudara-saudaraku dengan pemerintah yang ada. Jangan menggerutu, jangan marah,
Jangan kita ikut-ikutan sama seperti orang dunia. Tetapi sekalipun misalnya kita lihat ada yang miss sekalipun, inilah justru peran kita sebagai anak-anak Tuhan di bangsa ini. Jangan bangkit untuk marah, tapi bangkitlah untuk berdoa bagi bangsa ini. Amin. Adakah di sini Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mau bangkit untuk berdoa bagi bangsa ini? Anak-anak Tuhan, jangan egois. Anak-anak Tuhan, jangan hanya, aduh saya kan masih susah nih Dika, saya kan masih, punya permasalahan begitu banyak. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lihat sekeliling, masih banyak orang-orang yang membutuhkan akan Tuhan. Jikalau saudara mendengarkan khotbah pada hari ini, saudara adalah orang yang beruntung karena saudara memiliki Tuhan Yesus. Tapi di luar sana banyak mereka yang kesusahan dan mereka tidak punya Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Mari saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri, berdoa. Kita baru saja melewati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, 76 tahun. 76 tahun, luar biasa sekali. Ya 76 tahun Tuhan menjaga bangsa kita tetap aman. 76 tahun Tuhan menjaga bangsa kita dengan ribuan suku-suku yang ada, dengan banyaknya bahasa yang ada. Tuhan menjaga di dalam satu kebinekaan tunggal ika. Ini adalah luar biasa. Mujizat yang terbesar ada di bangsa ini. Mari saudara-saudaraku, bangkitlah berdoa bagi bangsa ini. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Saya mau mengajak sekali lagi Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita pandang Tuhan. Jadilah pendoa bagi bangsa ini. Jadilah orang yang berdoa bagi bangsa ini. Jadilah orang yang berdiri untuk berseru kepada Tuhan Yesus, menyerukan pertolongan bagi bangsa ini. Jikalau ada satu orang yang berdoa, jikalau ada satu orang saja yang berdoa, Tuhan pasti menjawabnya. Apalagi ada banyak orang yang berdoa, oh luar biasa, Tuhan pasti akan memulihkan bangsa kita. Harus optimis ya Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih. Jangan kita pesimis, tapi optimis di dalam Tuhan. Sebab apa? Tuhan memberikan janji akan datang pertolongan bagi umatnya yang mau datang kepada Dia. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan ini dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami telah belajar dari firman-Mu. Kami tidak mau menjadi takut Tuhan. Kami tidak mau menjadi khawatir oleh apapun juga yang terjadi. Tetapi kami mau bangkit, berdiri, berdoa bagi bangsa ini. Berdoa bagi sekeliling kami. Berdoa bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau bangkit ya Tuhan. Kami mau menjadi kesaksian bagi setiap mereka. Tuhan, aku berdoa, mengucap syukur kepadamu. Berkatilah firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan yang telah disampaikan sungguh-sungguh hidup tertanam di dalam hati kami. Dan mulai saat ini kami bukan lagi menjadi anak-anak yang gampangan, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Mengucap syukur kepadamu. Aku juga berdoa Tuhan memberkati jemaat gereja GSJ Atalitakum Malang. Tuhan berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan dari Bapak Pendeta Ari beserta keluarga, seluruh majelis, seluruh pengerja sampai seluruh jemaat. Dari yang anak-anak sampai yang paling dewasa, Tuhan berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Segala penghidupan kami diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur kepadamu, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin Bapak dan Ibu saudara sekalian, senang sekali kita akan berjumpa kembali pada sesi yang berikutnya. Senang, salam hangat juga dari senior pastor kami, Bapak Pendeta Jakub Benhat Sumbayak beserta keluarga. Salam hangat untuk gereja GSJ Atalitakum Malang beserta seluruh jemaat. Kita bisa bersuka cita bersama-sama.
Terima kasih Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.